Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, untuk sore hari ini kita masih dapat berkumpul di dalam kelas 12 IPA 3. Sebelumnya di sini saya dan kawan-kawan ingin mempresentasikan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdul Syukri sebagai moderator dan ada sebelah kiri saya yaitu Ibu Bowo. Pertanyaan Rizky, Rabina Sofila Putapati, Azara Kebuna, Salah Sabila Indo, Oke, perkenalan sudah kita lewati. Maka selanjutnya kita akan masuk di dalam pembahasan. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Tri Wibowo. Untuk Tri Wibowo, dipersilakan. 1. Mendahulukan bibit merupakan dua molekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan ikan. Salah satu bentuk bibit adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi jika dibandingkan metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kcal. Sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kcal. Fungsi biologi lipid bergantung pada sumber minyaknya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentukan membran beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme. Memiliki fungsi sebagai kovator elektron garis pigmen pengabsorpsi cahaya. Tujuannya hidrofobik protein, agen pengungsi hormon dan messenger intraselular. Sebagai bentuk umum lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak dan lemak memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Lipid relatif tidak ada bisa larut dalam air dan bisa larut dalam pelarut non-polar seperti ether dan kloroform. 2. Klasifikasi lipid. 1. Lipid sederhana, ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. A. Lemak, bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. B. Lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. 2. Lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang tradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. A. Fosfolipid, lipid adalah lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya, gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. B. Glikolipid atau sphingolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine dan karbohidrat. C. Lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid dan lipoprotein, lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid, lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Terima kasih untuk Tri Wibowo. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Laila, dipersilakan. Yang pertama asam lemak. Yang satu, mengenai struktur asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lapisan lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksili yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Yang kedua, ada asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rakat, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rakat. Beberapa asam lemak jenuh dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, asam kaporat, asam laurat, asam miristat, asam palmita, asam stearat, asam arachidat, dan asam behenat. Asam lemak tak jenuh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, monounsaturated. Asam lemak ini memiliki satu ikatan rangka, misalnya asam oleat. Polyunsaturated, asam lemak ini memiliki dua atau lebih ikatan rangka. Contohnya adalah omega 6 dan glucopyrazosil. Yang ketiga ada eikanosoid. Senyawa ini merupakan derivat dari asam lemak eikosa polyenoat yang terdiri dari 20 karbon, misalnya prostanoat, leukotriene, dan sebagainya. Terima kasih untuk Laila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Regina. Untuk Regina, dipersilakan. Trigliserida. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah trigliserol atau trigliserida. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang terbentuk bersifat polar, hidrofobik dan tidak larut dalam air. Trigliserida
gliserida merupakan cadangan makanan yang kaya energi. Pada saat datang, gliserida disimpan dalam bentuk lemak dalam sel, sedangkan tumbuh menyimpan gliserida dalam bentuk fluid. Enzim fase dapat menghidrolisis gliserida menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Enzim keuntungan gliserida sebagai cadangan makanan dibandingkan dengan glikogen atau mati adalah atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada saccharida, sehingga proses oksidasi gliserida bukannya menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. B. Gliserida bersifat hidrofobik dan amfibias, sehingga organisme yang menyebut lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi. Pada tubuh manusia, kandungan gliserida dalam aliran darah pada level yang tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Dampak negatif yang disebabkan oleh level gliserida dapat diketahui lewat perbandingan LDL banding HDL. Terima kasih untuk PNA. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azara Seguna. Untuk Azara Seguna, dipersilakan. 5. Fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas daun layar. Membran lipid tersebut bersifat amfifatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Gliserofosfolipid dan fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak, membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon 3 pada gliserol terikat dengan fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Secara umum gliserofosfolipid mengandung asam lemak C16 atau C18 pada C1 gliserol dan asam lemak C18 atau C20 pada C2 gliserol. Terima kasih untuk Azara Seguna. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Delmasera. Delmasera, dipersilakan. Sphingolipid memiliki kukus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan 2 ekor non-polar. Perbedaan sphingolipid dan gliserofosfolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan satu molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Jika molekul asam lemak terkait dengan gus amida NH2 pada sphingosine, maka akan membentuk molekul ceramida. Sphingolipid banyak ditemukan dalam membran neuron dan sebagian ditemukan pada membran sel dengan fungsi spesifik. Pada membran darah manusia, jenis karbohidrat yang tersubstitusi pada struktur sphingolipid menentukan golongan darah seseorang. Nah, jenis lipid lainnya yaitu ada 1. Hormon steroid. Steroid merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Hormon steroid memasuki aliran darah menuju jaringan kaget ketika steroid memasuki sel. Terima kasih, Delmasera. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Salsabila, dipersilakan. Steroid akan berikatan dengan reseptor protein spesifik pada nukleus sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolisme. 2. Vitamin. Vitamin merupakan senyawa esensial yang penting bagi tubuh tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga harus diambil lewat makanan yang dikonsumsi. Vitamin D, kolekalsiferol dapat mengintervensi liver dan hati untuk memproduksi enzim 1,25 dihidroksi kolekalsiferol yang berperan penting dalam regulasi kalsium pada hati dan tulang. Vitamin A, retinol memiliki fungsi sebagai hormon dan pigmen visual pada mata vertebrata. Vitamin E adalah gabungan senyawa yang disebut dengan tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin K berperan aktif pada siklus oksidasi dan reduksi pada formasi protombin, protein esensial pada plasma darah. 7. Analisis kualitatif. 1. Uji kelarutan. Lipid dan senyawa derivatnya memiliki karakteristik kelarutan yang berbeda. Liplide tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti asetan alkohol, kloroform, atau benzena. 2. Uji kolbat asetat. Uji ini digunakan untuk membedakan lipid yang terdiri atas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Uji ini dilakukan dengan mencampurkan beberapa tetes lipid ke dalam 3 ml etam dan ditambahkan 3 ml kolbat asetat 1%. Campuran dibiarkan membentuk inversi tanpa dikocok sampai membentuk 2 lapisan. Jika lipid yang diuji mengandung asam lemak jenuh, maka lapisan atas akan jernih dan akan terbentuk endapan pada lapisan bawah, sedangkan asam lemak tak jenuh akan membentuk lapisan atas berwarna biru, kehijauan, dan lapisan bawah tidak berwarna. Terima kasih untuk Salsabila itu telah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Printan. Untuk Printan, dipersilakan. 8. Analisis kuantitatif. 1. Penentuan triasi gliserol secara enzimatik kolorimetri. Metode ini berdasarkan hidrolisis enzimatik. Triasi gliserol dalam serum atau plasma menjadi gliserol dan asam lemak oleh lipoprotein lipase. Gliserol akan mengalami proses fosforilasi oleh ATP dengan bantuan gliserol kinase untuk membentuk gliserol 3-fosfate dan ADP. G3P kemudian akan dioksidasi oleh gliserofosfate oksidasi untuk membentuk dihidroksisetone fosfate dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida akan bereaksi dengan 4 amino pirine dan fenol dengan bantuan peroksidase untuk menghasilkan senyawa berwarna merah. Lalu yang kedua, penentu kolesterol total secara enzimatik kolorimetri. Kolesterol
ester dapat dianalisis dengan kuantitatif dapat menggunakan hidrolisis dengan kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas dan asam lemak. Adanya oksigen menyebabkan oksidasi dan kolesterol oksidase menjadi klosapan 4-ND3-1 dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida akan bereaksi dengan 4 kolesterol fenol dan 4 amino antipirine dengan bantuan peroksidase membentuk zat warna quinonemine. 3. Penentu konsentrasi fosfolipid secara fotoelektroperimetri. Fosfolipid dapat diindahkan dengan penambahan asam triloasetat dengan protein. Endapan yang terbentuk ditambahkan dengan mineral dan garam fosfat anorganik. Fosfolipid dapat dihitung setara dengan asam fosfat dengan menggunakan metode fotoelektroperimetri. Sampel yang akan dianalisis ditambahkan dengan TCA 10%, kemudian endapan diolah dengan cara sentrifuge. Larutan ditambahkan dengan asam klorid, amonium molibdat, dan amino atau asam sulfonat. Larutan kemudian dianalisis dengan FEC pada panjang gelombang 670 nm dan menggunakan kuvert 10 mili. Terima kasih untuk Tiara Kusuma telah mengabarkan materi. Selanjutnya yaitu adalah sisi tanya jawab. Siapa yang di sini mau bertanya? Untuk silakan. Silakan untuk Niki, silakan untuk bertanya. Mengapa kandungan trigliserida dalam aliran darah pada level yang tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke? Baiklah, untuk pertanyaan dari Niki akan dijawab oleh Nur Laila. Silakan Nur Laila menjawab pertanyaan. Saya Nur Laila ingin menjawab pertanyaan dari Niki, yaitu kenapa kandungan trigliserol dalam aliran darah pada level tinggi dapat meningkatkan resiko seorang terkena jantung dan stroke. Kadar trigliserida yang tinggi dapat meningkatkan konsentrasi dua jenis partikel lemak, yaitu kilomikro dan lipoprotein. Partikel lemak ini dapat berkontribusi pada timbunan lemak yang menghalangi aliran darah dan meningkatkan risiko stroke. Trigliserida yang tinggi juga menyebabkan pergeseran pembuluh darah atau penebalan dinding arteri yang meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Untuk saudara Mayang, silakan untuk bertanya. Tadi di dalam lipid terdapat lilin dan lemak. Tolong jelaskan perbedaan antara lilin dan lemak tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan dari saudari Mayang akan dijawab oleh Azhara Siguna. Untuk Azhara, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mayang, yaitu di dalam lipid sederhana tadi ada lilin dan lemak. Jelaskan perbedaan antara lilin dan lemak. Lemak dan minyak terdiri dari trigliserida dan asam-asam lemak yang sedikit sterol. Sedangkan lilin terdiri dari campuran heterogen dari asam-asam lemak, alkohol, rantai panjang, ester, dan kalafit. Untuk saudara Adit, silakan untuk bertanya. Pertanyaannya, lilin merupakan golongan dari lipid. Apakah lilin tersebut dapat dalam tubuh apa dan apa fungsinya? Baiklah, untuk pertanyaan dari saudara Adit akan dijawab oleh Helma Hera. Untuk Helma Hera, silakan. Lilin merupakan golongan dari lipid. Apakah lilin tersebut dapat dalam tubuh? Apa fungsinya? Lilin adalah ester antara lemak dan alkohol. Lilin termasuk golongan lipid sederhana. Ada juga lipid dengan alkohol penyusun berupa kolesterol. Dalam sel hidup, lilin terdapat dalam sitoplasma, tapi jarang ditemukan. Justru pada umumnya merupakan konstituen dinding sel. Beberapa binatang seperti serangga dapat mensekresi lilin yang digunakan sebagai pelindung atau pelapis bulu. Pada beberapa tumbuhan, lilin digunakan sebagai pelapis batang, daun, atau buah dan melindungi dari dehidrasi atau serangan binatang lain. Sekian materi yang sudah kelompok kami paparkan, maka kelompok kami akan menutup presentasi pada sore ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.